Hakim Tunggal Kristanto Sahat membuat gebrakan hukum. Tidak seperti Hakim Sarpin Rizal, Kristanto menolak permohonan pra-peradilan seorang pedagang sapi Mukdi Ali atas status tersangka yang disandangnya dalam kasus korupsi. Kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Hakim Tunggal Kristanto Sahat menolak gugatan pra-peradilan pedagang sapi Mukdi Ali atas status tersangkanya dalam kasus korupsi. Dalam putusannya, Hakim Kristanto menyatakan penetapan tersangka bukan ranah pra-peradilan. Keputusan Hakim Kristanto Sahat jelas bertolak belakang dengan putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Februari lalu. Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka menjadi objek pra-peradilan. Status Budi Gunawan ini satu-satunya yang kemudian lolos, dan kemudian Mahkamah Agung tidak bersikap. Dulu sudah pernah sih ada yang lolos, tetapi Mahkamah Agung lalu bersikap bahwa itu tidak boleh. Apapun rumusannya, apakah itu penyelundupan hukum atau vonis, memang tidak boleh kata Mahkamah Agung. Dan kemudian ketika Budi Gunawan muncul, lalu itu problematik. Kenapa? Karena itu dicampuri oleh unsur politik. Hakimnya juga, Mahkamah Agungnya juga, itu lalu melihat persoalan itu dari sudut politik juga, bukan hukum murni. Nah, ternyata sekarang Pengadilan Negeri Purwokerto juga sudah bersikap seperti Mahkamah Agung selamanya. Dan sekarang tinggal Mahkamah Agung mau menyelamatkan situasi apa tidak dengan melihat perkembangan yang sekarang. Hingga kini, MA belum bersikap terkait putusan Hakim Sarpin mengabulkan permohonan Komjen BG atas penetapan status tersangkanya oleh KPK, walaupun MA membuka peluang untuk mengajukan PK apabila terjadi penyelundupan hukum. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, efek putusan Hakim pra-peradilan Komjen Budi Gunawan Sarpin Rizaldi yang telah membuat para tersangka korupsi latah mengajukan gugatan pra-peradilan ternyata kandas di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Hakim Tunggal Kristanto Sahat kemarin menyatakan penetapan tersangka bukanlah objek pra-peradilan. Lalu lantas siapa yang benar dan siapa yang salah? Hakim Sarpin atau Hakim Kristanto? Lalu bagaimana Hakim sikap Mahkamah Agung atas adanya perbedaan tafsir ini? Kita langsung akan mengulasnya bersama dua narasumber saya yang sudah ada di studio saat ini. Di sebelah kanan saya sudah ada Komisioner KAI Bapak Eman Suparman. Selamat malam, Pak Eman. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian juga ada mantan hakim, pengamat hukum pidana, Kang Asep Setiawan. Halo Kang, apa kabar? Selamat, Mbak Api. Baik, saya akan ke Pak Eman terlebih dahulu. Jadi ini bagaimana dengan adanya dua tafsir? Apakah ini hal yang wajar dalam artian ini murni kewenangan hakim, atau memang salah satunya bisa salah mengambil keputusan, Pak Eman? Terima kasih, Mbak Api. Dua putusan ini bagi KY sungguh enak sesungguhnya. Enak dalam sisi apa? Karena apa? Begini, KY tidak dari awal juga sudah tahu bahwa KY tidak pernah mencampuri putusan hakim. KY selalu menghormati putusan hakim. Putusan hakim itu res judicata pro veritate habetur. Bagi KY itu harga mati. KY tidak pernah mengutik-utik, tidak pernah mengganggu independensi hakim. Ini kejadian dua putusan yang berbeda untuk kasus yang sama, bagi KY gembira. Tidak usah KY disuruh menilai putusan hakim, sudah dinilai sendiri oleh dua putusan itu. Bagi KY yang ditelusuri adalah, adakah dari dulu juga putusan yang dijatuhkan itu telah diputuskan oleh hakim dengan segala kejujuran, dengan segala profesionalitas mereka, dengan ilmu dan pengalaman yang mumpuni, dan akuntabilitas. Jadi putusan hakim itu harus akuntabel. Pokoknya bagi KY itu bukan persoalan benar salahnya putusan, karena toh KY juga tidak bisa membatalkan putusan. Bagi KY adalah putusan itu dijatuhkan oleh seorang hakim yang profesional atau tidak. Apakah putusan itu melanggar hukum acara atau tidak? Itu persoalannya. Kalau dilihat dari dua hakim ini, dari kemudian pertimbangan yang tadi Bapak katakan, bagi KY ada kerancuan hukum gitu. Masyarakat juga jadi bingung. Begini, KY ini kan bukan pengamat hukum, Mbak Afi. KY ini pengawas etika hakim. Karena bukan pengamat hukum, KY tidak bisa juga menilai ini kerancuan hukum atau lain-lain. Tidak. Bagi KY, hakim itu mengadili menurut hukum, Mbak Afi. Dalam perkara apapun, hakim mengadili menurut hukum. Nah, adakah hakim dalam mengadili itu melanggar hukum
acara atau tidak. Nah, itu patokannya bagi KY. Kalau ada kejadian sampai suatu saat KY menelusuri ternyata hakim melanggar hukum acara, nah di situ ada irisan pelanggaran etika. Karena etika itu ada yang murni, ada yang pelanggarannya terjadi karena pelanggaran hukum acara. Nah, dalam hal-hal terjadi pelanggaran hukum acara, maka tinggal dikualifikasikan oleh KY nanti hukum acara mana yang dilanggar, tergolong kategori pelanggaran hukum acara, melanggar etika yang mana. Nah, itu persoalannya. Baik, Kang Asep, menurut Anda seperti apa? Ya gini, saya kira putusan Purwokerto bukan hal yang baru. Itu mungkin udah puluhan, ratusan, mungkin juga ribuan. Selama ini hakim-hakim itu berpegang kepada aturan KUHP yang disebut pra-peradilan limitatif, ya, memaksa. Tidak boleh ada aturan lain di luar itu. Yang pertama itu limitatif pasal 7 maupun pasal 1 butir 10. Nah, ketika ada hakim di luar itu kan hanya berapa orang? Ya Pak Sarpin, Sukomartono, Benggaya, jadi tidak nyampe 0,0 sekian persen. Justru kalau dikatakan yang aneh itu justru ketika ratusan ribuan pada umumnya hakim telah pra-peradilan sesuai dengan hukum acara, ada orang yang keluar hukum acara, ya istilahnya mereka penemuan hukum, istilahnya apa? Ya, penemuan hukum. Padahal itu kan penemuan hukum tidak boleh di hukum acara. Hukum acara itu aturan main, gitu kan. Ketika aturan main ditentukan bahwa orang handsball itu di tangan, kalau kena kelingking bukan handsball karena bukan tangan katanya kan, itu nggak bisa. Sekali lagi, jadi hal selama ini pra-peradilan itu seperti yang diputus oleh Purwokerto. Sekali lagi itu udah ratusan, bahkan mungkin ribuan, tapi yang jelas ratusan jelas. Itu udah formulir lah, makanya sidangnya seminggu itu karena sidangnya gampang. Jadi tidak lagi membuat teori-teori penemuan hukum. Nah, ketika Pak Sarpin sebelumnya Suko di selatan, sebenarnya pola di luar KUHP, ya, tidak menambahin atau terlepas apapun alasannya, mereka itu bukan hal yang baru, ya, tapi bukan menggembirakan karena dia keluar daripada aturan KUHP. Cuman persoalannya ketika orang selalu mengatakan lebih berbahaya lagi nanti apa? Kalau ini mungkin Purwokerto sama Selatan oke, berbeda. Nanti kita tunggu. Maka saya mengatakan, udahlah, seluruh pra-peradilan tindakan tersangka ajukan oleh Selatan. Biar nanti di Selatan hakimnya kompak apa enggak? Jangan-jangan nanti cuma Pak Sarpin nama sebelumnya ada Suko. Jangan-jangan hakim yang akan berikutnya akan berbeda. Tapi kan menarik. Satu pengadilan akan berbeda putusannya gitu kan. Padahal kembali lagi. Kalau kembali ke asal ya jelas pra-peradilan adalah limitatif. Tak boleh lebih dari itu. Tapi di jubir MA yang mengatakan, Pak Suhadi mengatakan perbedaan disebabkan perbedaan dua keputusan ini soal pra-peradilan sifatnya disebabkan oleh karena sifat khusus dari setiap perkara. Itu betul Pak Eman? Begini, saya tidak akan juga komentari apa yang dikatakan jubir MA. Begini aja Mbak Afilah. Pak Jubir MA juga saya mohon juga jangan membingungkan masyarakat juga. Pak Jubir MA ketika mengomentari apakah KPK diterima atau tidak PK-nya, peninjauan kembalinya, katanya tidak karena nanti menabrak hukum acara. Lah yang menabrak hukum acara itu siapa? Kan PK belum diadili oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau putusan Jakarta Selatan itu apa tidak menabrak hukum acara? Yang sedang kami cari di Komisi Judisial, Mbak Afi, apakah putusan Jakarta Selatan itu menabrak hukum acara atau tidak? Kalau itu menabrak hukum acara, ya melanggar profesionalitas gitu. Sejauh ini kan KY juga sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, Pak. Sudah, tapi belum selesai. Perkembangannya sejauh ini seperti apa sih, Pak? Belum selesai. Kami masih akan periksa ahli besok minggu depan itu, tanggal 17 itu 2 ahli yang akan kami periksa. Dan ahli itu juga mantan-mantan hakim agung lah, yang ilmunya mumpuni, pengalamannya mumpuni, luar biasa. Kami hormati beliau-beliau berdua itu. Jadi artinya kami akan gali informasinya. Ini sesungguhnya bagaimana ini? Pasti ditunggu oleh masyarakat sesungguhnya seperti apa? Karena itu tadi, kok hukum acara itu kok alasan penemuan hukum. Penemuan hukum di dalam hukum pidana itu harus hati-hati. Yang boleh luas itu hukum perdata, res finding itu. Tapi juga tidak mengenal res finding dalam hukum acara. Saya mempelajari utak-atik hukum acara itu rasanya juga tidak boleh res finding hukum acara. Hukum acara itu panduan sebagaimana harusnya. Aturan main. Aturan mainnya. Tidak boleh ditafsirkan macam-macam gitu. Baik. Kita akan jeda Bapak-Bapak. Nanti kita akan lanjutkan. Saya minta tanggapan dari Pak Eman juga Kang Asep soal Hakim Sarpin yang mengatakan bahwa dirinya tidak akan menerima apapun keputusan dari KY. Statementnya adalah kasih tahu bahwa keputusan itu saya buat dan bertanggung jawabnya ke Tuhan, bukan ke KY. Apa tanggapan Anda? Sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di Trans TV.